Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, menggemparkan. Agus terancam diusir dari apartemen yang disewanya. Di samping kisruh donasi Agus yang tidak kunjung selesai-selesai, bahkan Agus terancam kehilangan permanen uang donasi tersebut. Kini Agus juga terancam kehilangan tempat tinggal. Karena jika Agus tidak sanggup membayar sewa lanjutan apartemen tersebut, siap-siap Agus akan diusir dari apartemen dan kemungkinan kehilangan tempat tinggal. Lalu, bagaimana tanggapan Farhat dan Wawa? Apakah Agus akan tinggal di rumah Wawa? Atau Agus diadopsi tinggal di rumahnya Farhat? Atau jalan terakhirnya nih, Agus mending pulang kampung saja ke Aceh? Guys, gimana pendapat kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap videonya, ini dia, let's go. Gila, siapa yang edit ini ya? Waduh, kacau ini. Aduh, ini parah. Agus saling korban penyiraman air keras, Mas. Bentar guys, bentar. Ini asli benar-benar parah ini ya. Ini kerjaan siapa ini yang edit? Kok bisa-bisanya itu terkesan ada sosok seperti Tenovi, mirip Tenovi, dan juga sosok mirip Agus yang sedang digampar gitu ya. Waduh, ini asli parah nih ya. Ayo guys, kita lanjut. Jadi sorotan. Kini bahkan dirinya terancam diusir dari apartemennya karena tak mampu membayar. Ada pula kabar dari Novi dan juga Densu yang kini disebut terenggang setelah Novi mempertanyakan laporan uang donasi. Berikut informasinya. Tarikan jadi besar seperti ini. Halo pemirsa, Agus Salim terpaksa harus menghela nafasnya dalam-dalam karena uang donasi yang ia perjuangkan hingga mencapai 1,3 miliar rupiah justru telah dialihkan oleh Deni Sumargo melalui kesepakatan Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang baru menggantikan Pratiwi Novianti, Gary Julian, dan kuasa hukum dari para donatur Pablo Benua untuk membantu korban bencana alam di Wakatobi, NTT. Kini bahkan dikabarkan kondisi Agus Salim sungguh tragis. Keterbatasan kondisi fisik setelah disiram air keras membuat Agus Salim tidak lagi dapat bekerja dan menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Lantas benarkah Agus Salim terancam terusir dari apartemen yang ditinggalinya saat ini bersama sang istri Auni Nurmala karena tidak bisa membayar? Terus lagi nyari tempat kontrakan karena di sana kan ada itu ulah siapa? Tanya dulu ya, ini akibatnya siapa? Jangan nyalain orang. Ini akibat ulah kelakuan Agus itu sendiri kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena dia nggak pandai berterima kasih dan juga tidak amanah. Karena telah dikasih uang donasi, telah dikasih bantuan tetapi tidak amanah. Nah, ini akibatnya. Sudah berbulan-bulan kasus dia belum selesai, uang donasi tidak jadi didapat, malahan Agus kehilangan tempat tinggal. Nah, sekarang gimana nih tanggapan si Farhat ini? harganya mahal, hanya semoga gitu misalnya. Aku lagi nyari dekat-dekat rumah tua gitu. Enggak, tadi yang punya apartemen kontak malah bilang jangan mahal. Bahkan Wawa siap menerima Agus di rumahnya kembali. Semua orang ingin Agus tinggal di rumahnya. Kenapa? Agus tinggal di rumah itu rezeki buat mereka. Saya pasti Wawa tinggal rumahnya jadi bagus rumahnya kan, jadi banyak uang banyak diterima gitu. Cuman makin murah, makin sederhana ya makin banyak yang nyumbang. Kalau mewah ya kurang kan, itu aja masalahnya. Biaya listriknya mahal 2,4 juta. Kalau kos kan itu 1 juta. Kalau dibawa kan gratis. Uang orang buta itu celengannya itu celengan Tuhan. Ya tergantung. Buta aja, akhirnya orang kasih uang apalagi. Bentar guys, tergantung orang butanya kayak mana. Kalau kelakuan orang butanya ya baik, sopan gitu ya, tidak nakal kayak Agus gitu ya. Ya memang celengannya mungkin celengan Tuhan, tetapi kalau kelakuannya itu tidak baik, tidak terpuji, malah setelah dibantu malah melaporkan orang yang dibantunya, apakah itu dikatakan baik? Apakah itu juga dikatakan celengan Tuhan? Ya menurut saya sih belum ya. Udah lapar kan, tapi Agus nggak pernah lapar. Kalau pasti kecewa lah gitu ya, itu kan sebagai bahan olok-olokan mereka buat saya dirinya gitu. Mereka nih ngebantu apa mau mempermainkan saya atau mau intimidasi saya sih sebenarnya. Kau itu yang mempermainkan diri kau sebagai sendiri. subjek buat mereka untuk
buat sebagai penarik mereka gitu, jadi sebuah permainan mereka untuk dana donasi. Ya, setidaknya mereka kalau punya jiwa sosial yang tinggi, janganlah seperti itu, hargainlah gitu. Kalau memang mau membantu orang, ya dibantu benar-benar, jangan membantu itu setengah-setengah gitu. Kalau saran aku untuk Mas Agus saja, datanglah ke rumah Bang Densu kalau memang menginginkan pengobatan, itu aja. Jangan berharap Bang Densu yang datang, karena itu kurang baik. Ya terserah, kalau memang mau tahan-tahanan lagi ya udah rugi lagi kan gitu. Iya, nangis lagi. Terkendala biaya hidup yang kini semakin mahal serta jauh dari pasar rakyat, maka Agus direncanakan tidak lagi tinggal di apartemen dan akan dipindahkan ke kontrakan ataupun kembali lagi ke rumah Wawa. Kini Agus Salim harus berpikir 2 kali demi menyembuhkan matanya agar dapat sembuh dan bisa kembali bekerja untuk kelangsungan hidupnya. Melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas, Agus Salim bertekad berjuang mencari keadilan melalui jalur hukum. Laporan yang kita ajukan terkait penggelapan dana sumbangan sejumlah 1,3 miliar yang dilakukan oleh Ngomong aja udah beres lu. NP, D, dan PV. Mereka ini adalah otaknya ya untuk melakukan pengalihan dana donasi atau sumbangan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Otaknya mereka adalah 4 orang ini. Mereka telah bersekongkol melakukan tipu muslihat untuk mengalihkan kepada korban dana alam Nusa Tenggara Timur, sehingga Agus mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial. Intinya kita tidak ada kata damai. Proses hukum akan berlanjut. Memang kan yang dilaporkan itu kan bukan penggunaan uang di NTT, tapi penahanan uang dan tidak mengembalikan uang Agus itu. Boleh dikatakan kayak penggelapan lah gitu. Dan juga penipuan serta pencucian uang kira-kira. Ya, kalau keyakinan mereka ya itu kita hargain keyakinan mereka, tapi kalau dari sisi kita apapun itu kita siap mengklarifikasi aja sih, kita nggak ada masalah tentang itu. Cuman memang tadi kan kalau cara-caranya mungkin disebutkan dia ingin memenjarakan begini-begini, yang bisa memenjarakan orang itu bukan kita, bukan orang sipil, tapi ada prosesnya, ada orang-orang, ada aparat penegak hukum yang memang bisa berwenang. Masyarakat sudah menyadari bahwa kaum itu seperti Agus ini gitu. Udah mulai kelihatan siapa penjahat sebenarnya ya. Iya. Dan kalian kan tahu kan siapa pelaku otak daripada semua ini. Nah, saya tahu nih, saya tahu. Udah. Benar. Saya tahu otak di balik kisruh donasi Agus ini. Saya tahu nih, ya. Saya tahu orangnya nggak jauh-jauh itu dari Agus. Nggak jauh-jauh dari Agus, saya tahu. Nanti akan saya sebutkan inisialnya siapa. Saya tahu otaknya. Dia Ini film adalah saya orang yang ya. paling mengambil keputusan dan paling bertanggung jawab dan paling mengambil semua resiko. Coba, saya nggak sebutin namanya. Inisial kali Bang, inisial nih. Oh, Inisial. itu nama. Inisial. Iya. Ya, tunggu dulu lah. Aku masih mau ceritanya itu. Karena kan paling bertanggung jawab. Nani kau kan. Cuman Saya tahu. masalahnya, Otaknya saya tahu. kita anggaplah si Oon ya, si Oon ini, dia itu merasa hebat berkuasa dan hebat banget gitu. Ya, dia Tapi ngomongin nggak tahu sendiri. yang dia anggap anak buah itu dianggap lebih Oon lagi gitu. Nah, tapi ternyata yang ini nih Oon pinter. Ya kan, begitu dia ngangkat orang dipinter-pinterin ya. Akhirnya terbalik sekarang gitu. Nah, di sini ada orang yang pintar, ada orang yang cerdas, ada orang yang licik. Nah, ada orang yang keji, ada orang yang jahat gitu. Sekarang semuanya udah ada sama mereka nih. Bayangkan orang yang buta, orang yang butuh uang itu bisa jadi penjahat terbalik. Sedangkan orang yang menghabiskan uang, orang yang mempermainkan, orang yang menyimpan uang, orang yang menakut-nakutin, orang yang dilaporkan, orang yang menipu, orang yang membohongi, orang yang menjanjikan, yang saling siap ini jadi orang baik-baik gitu. Kan terbalik yang jadinya gitu. Makanya Guys, dia ngomongin dia sendiri itu. Dia ngomongin dirinya sendiri. Diam-diam aja ya. Jangan sampai dia tahu kalau dia ngomongin dirinya sendiri ya. saya katakan sama teman-teman, kita tidak pernah berhenti membela kaum yang lemah. Siapa lagi nih? Buat Agus. Nggak seberapa gitu kok. Ya. Ada sakit bro saya. Udah Agus, kamu jangan terlalu banyak drama lah. Saya berkali-kali saya bilang udah dia diurusin sama kuasa hukum, kok pulang aja ke Aceh karena udah pada bikin pusing. Bikin pusing sudah orang lagi berkisruh, kau joget-joget, kau nyanyi-nyanyi lagi. Rekaman Pak katanya. Rekaman lagi, aduh, minta ampun deh. Orang mukanya simpati jadi antipati gitu, termasuk saya antipati gitu. Saya nggak suka lihat dia.
Kalau seandainya mau dipakai aja masa penggelapan, udahlah laporkan saja. Tapi kita secara hukum nggak boleh menghabiskan bahwa itu donasi itu perobatan mata Agus. Ingat loh, ya kan bisa dibeda-bedakan loh, dipisahkan gitu ya. Tapi kalau lihat muka Agus tuh, aduh, menjengkelkan sekali, apalagi pakai tank top itu kan. Dengan gayanya lagi joget-joget lagi, aduh, minta ampun saya. Ini orang untuk tuh nggak tahu diri, udah mau ditolong kok masih bertingkah terus itu. Itu kira-kira ya. Oke Pak Irjen, makasih. Iya. Pak, nih Pak Jenderal aja nih sampai jengkel dan kesal banget nih melihat kelakuan Agus yang tidak pandai berterima kasih itu ya. Ya, mau dibantu malah joget-joget, mau dibantu malah mau berobat mata malah sibuk sama sini lapor-lapor. Nah, itulah Agus. Dan ini benar, ini adalah contoh buruk moral yang tidak patut ditiru oleh anak bangsa gitu. Jadi takutnya kita nanti jika ada temukan donasi-donasi lagi buat orang-orang yang ingin dibantu, ya takutnya nanti para pendonasi ini akan mengkaitkan dengan kasus Agus. Takutnya kita seperti itu. Jadi ya kalau bisa sih kasus Agus ini mending ditutup aja. Jika ada tampil berseliweran di media-media sosial atau di televisi, mending kasus Agus ini di take down aja. Dan saya setuju itu. Biarlah saya nggak bisa bikin konten Agus lagi, masih banyak konten-konten lain yang akan saya reaksi gitu. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.